Anak yang baik tidak boleh menyusahkan orang tua. Kau kembali ke Cirebon, kepada ibumu. Dia bukan ibu saya. Anak Betawi nggak berbudaya, Bulan. Jadi perempuan jam belagu. Siapa yang belagu? Kamu. Kamu brengsek. Kamu ganjen. Kamu picisan. So cantik. Siapa yang so cantik? Aku memang cantik kok. Namanya Galih kan? Galih, besok pelajaran apa? Gapit muntahkan semua yang dia berikan. Fikri, kenapa kau? Setan apa yang merasuk? Karena dia. Diam. Langit juga biru. Hatiku biru. Hatiku juga biru. Hai, halo, jumpa kembali di acara Aku Tiga selalu Dimensi. ingat perkataanmu. Tiga tujuan yang Waktu sama, malam tiga terakhir kita karakter yang berpisah. berbeda, tiga keunikan yang mungkin belum pernah terungkap. Semua Apabila akan kita ungkap dalam setahun, Tiga 10 Dimensi. tahun. Oh ya, kenalkan Herman. Di episode kali ini kita akan membahas 100 judul film Rano Karno. Nah, ada film apa sajakah? Semuanya, yuk kita lihat. Kalau saja bapakmu masih hidup, pasti tidak akan serepot ini, Suryo. Rano Karno, siapa yang tak kenal dengan aktor legendaris ini? Berkarir sejak kecil, dari tahun 1971. Rano kecil pertama diajak oleh ayahnya, seorang aktor legendaris Soekarno M. Nur, dalam film Lewat Tengah Malam. Di tahun yang sama, debut Rano Karno sebagai pemeran utama, yaitu film Maling Kundang Anak Durhaka. Kemudian, tahun 1972, Rano kecil membintangi film Lingkaran Setan. Disusul film fenomena Rano Karno, yaitu Si Dul Anak Betawi. Kemudian ada film Dul Temanku. Menyusul film Di Mana Kau Ibu. Kemudian menyusul Rio Anak yang mendapatkan aktor terbaik anak-anak dalam Festival Film Asia Pasifik. Di tahun yang sama ada film Si Rano. Kemudian menyusul film Tabah Sampai Akhir. Disusul juga film Yatim. Kemudian ada film Anak Bintang. Disusul kemudian di tahun yang sama ada film Jangan Biarkan Mereka Lapar. Kemudian tahun 1974 ada film Perawan Malam. Disusul kemudian film fenomena Romi dan Juli. Kemudian Ratapan Si Miskin. Menyusul kemudian Senyum dan Tangis. Film Rano Karno sangat membekas di hati penontonnya. Bila bintangnya Rano Karno, para penggemar akan datang menontonnya. Tak salah, bila Rano Karno sangat produktif. Dari kecil hingga beranjak remaja, banyak film-film yang dibintanginya. Di Dimensi 2, yuk
kita lihat film-film Rano Karno saat beranjak remaja. Kalau Mami merasa lebih tahu tentang kelakuan Citra daripada Andi, Mami jangan menyesal bila suatu saat Citra akan membuat malu keluarga kita. Gegabah. Mami dikasih. Inilah film remaja Rano Karno perdana sebelum usia Seharusnya kau mau mendengarkan ucapan Andi. Kemudian ada film Tragedi Tante Sek. Kemudian ada film Wajah Tiga Perempuan. Tahun 1977 ada film Suci Sang Primadona. Di tahun yang sama ada film Semau Gue. Kemudian tahun 1978 Rano remaja membintangi film Musim Bercinta. Kemudian tahun 1979 ada film Puspa Indah Taman Hati. Menyusul film Guruku Cantik Sekali. Menyusul kemudian Anak-anak Buangan. Disusul kemudian film Buah Terlarang. Kemudian film Remaja di Lampu Merah. Kemudian film fenomena Rano Karno dan Yesi Gusman, Kita Cinta dari SMA. Disusul kemudian film Pelajaran Cinta. Disusul kemudian film Remaja-Remaja. Masuk di tahun 1980 ada film Nikmatnya Cinta. Masih di tahun yang sama film Kau Tercipta Untukku. Kemudian ada film Yang Kembali Bersemi. Disusul film Kembang Semut Sim. Menyusul kemudian film Selamat Tinggal Duka. Dan masih di tahun 1980 ada film Tempatmu di Sisiku. Kemudian menyusul film Senyummu Adalah Tangisku. Menyusul film Kisah Cinta Tom dan Jerry. Kemudian ada film Nostalgia di SMA. Kemudian menyusul film Selamat Tinggal Masa Remaja. Tria, kau tahu bahwa Aku tahu, Andi. Aku tahu. lalu kenapa? Andi, Tria, disuruh berkumpul. Sudah mau Masih di tahun 1980 ada film Aladin dan Lampu Wasiat. Menyusul film Roman Picisan. Masuk di tahun 1981 ada film Dalam Lingkaran Cinta. Menyusul kemudian film Detik-detik Cinta Menyentuh. Menyusul kemudian film Bunga Cinta Kasih. Masih di tahun yang sama, akhir tahun 81 ada film Mawar Cinta Berduri Duka. Di tahun 1983 debut pertama Rano film Yang Terlarang Tersayang. Di tahun 1984 Rano memulainya dengan film Ranjau-Ranjau Cinta. Kemudian ada film Asmara di Balik Pintu. Menyusul kemudian film Untukmu Kuserahkan Segalanya. Mengawali tahun 1985 ada film Pertunangan. Selanjutnya film yang masih di bawah umur. Kemudian menyusul film Opera Jakarta. Kemudian ada film Tak Ingin Sendiri. Masih di tahun 1985 ada film Kidung Cinta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Sebentar, Pak. Saya ingin bicara sebentar. Maaf, Bu. Bapak sudah terlambat. Nah, betul nggak Gil? Masuk di tahun 1986 ada film Anak-anak Malam. Menyusul kemudian film Merangkul Langit. Menyusul kemudian film Di Dadaku Ada Cinta. Kemudian tahun 1987 ada film Macan Kampus. Menyusul film Bilur-Bilur Penyesalan. Kemudian ada film Arini Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat. Mengawali tahun 1988 ada film Sumpah Pocong Lintang dan Bayu. Menyusul kemudian film Dia Bukan Bayiku. Disambung sequel Arini 2, Biarkan Kereta Itu Lewat. Di tahun 1989 Rano hanya membintangi satu film, yaitu Adikku Kekasihku.
Dan mengawali tahun 1990, Rano membintangi film Perasaan Perempuan. Disusul kemudian Sejak Cinta Diciptakan. Kemudian ada film Suamiku Sayang. Di tahun yang sama ada film Pagar Ayu. Diakhiri dengan film Taksi. Di tahun 1991 ada film Bernapas Dalam Lumpur. Menyusul kemudian film Sekretaris. Dan di tahun yang sama ada film sequel Taksi juga. Kemudian menyusul film Perawan Metropolitan. Masuk di tahun 1992, Rano membintangi film Ku Berikan Segalanya. Menyusul kemudian film Selembut Wajah Anggun. Dan akhir tahun 90-an yaitu 1993, Rano membintangi film Kembali Lagi. Ngapain pada duduk di situ? Masuk dong. Bang Tun mesen. Ya. Bang. Silakan, Mas. Makasih, Mbak. Maaf Tante, kalau bisa saya minta kopinya aja dah. Silakan kopinya, Mas. Oh, makasih. Oh. Di era tahun 1990-an, industri perfilman Indonesia sedang pingsan. Rano beralih menggarap sinetron. Salah satu sinetronnya yang sangat fenomenal yaitu Sidul Anak Sekolahan. Dan ada juga beberapa sinetron Rano Karno yang pernah dibintanginya. Setelah menggarap sinetron Sidul Anak Sekolahan dan beberapa sinetron lainnya, Rano Karno pun terjun ke dunia politik. Hingga setelah 10 tahun lebih, akhirnya Rano Karno kembali. Debut Rano Karno tahun 2004 yaitu film Ketika. Menyusul di tahun 2008 ada film Si Jago Merah. Kemudian 2010 ada film 1 Jam Saja. Dan di tahun 2017 ada film The Last Barongsai. Kemudian ada film sequel Gali dan Ratna. Menyusul di tahun yang sama ada film Suami untuk Ma. Di tahun 2018 ada film Sidul The Movie. Kemudian menyusul film Bunyamin Biang Kerok. Di tahun 2019 ada film sequel Sidul The Movie 2. Dan di tahun 2020 ada film Akhir Kisah Cinta Sidul. Di tahun yang sama ada film Bunyamin Biang Kerok 2. Kemudian tahun 2022 ada film Ada Mertua di Rumahku. Menyusul film Pelangi Tanpa Warna. Kemudian ada film Sri Mulat, Hil Yang Mustahil babak pertama. Disusul kemudian film Cinta Subuh. Lu janji ya banyak ya. Kalau disampai di sono, lu kagak usah cari-cari Sarah lagi. Ayo cepetan kita berangkat ke Belanda. Di sini gua nggak tahan, panas. Dadah, ada nggak ikut. Dadah. Ini pesawat nggak bisa dikecilin apa AC-nya ya? Kok dingin banget, gue nggak nahan. Mana si Han? Katanya mau jemput. Hidung gede datang. Waduh, Belanda banyak menir. Ya. Menir, boleh nggak minta sambelnya? Apa hubungannya sama Sarah? Emang lo nggak tahu kalau si Han itu sudah Sarah? Kalau itu